Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian dimanapun Anda berada, cukup menarik dan tentu sangat penting untuk kita ketahui bersama mengenai video yang baru saya temukan tentang sebuah narasi yang telah diungkapkan oleh beliau Kiai Ubaidillah Ahmad Tamamunji. Ada juga narasi kritikan, ada juga narasi yang saya kira penuh dengan manfaat, dan saya kira juga ini penting untuk kita simak bersama. Khususnya pula disimak oleh para muhibbin, biar kita sama-sama mengkaji seperti itu ya, biar kita sama-sama mengetahui tentang sebuah hal yang menarik yang telah diungkapkan oleh beliau Kiai Ubaidillah Ahmad Tamamunji. Oke, biar tidak panjang lebar ya, karena ini videonya cukup panjang dan insya Allah ini penuh daging dan sangat luar biasa sekali, bermanfaat untuk kita simak. Biar tidak panjang lebar, kita intro terlebih dahulu, setelah itu kita simak narasi ungkapan yang telah dilontarkan oleh beliau. Ya, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam diskursus ini itu habaib dan para muhibbinnya itu targetnya adalah nasak. Sementara Kiai Imad dan masyarakat yang lain di luar komunitas habaib dan para muhibbin itu semangatnya bagaimana terjadi kesetaraan dalam konteks kemanusiaan, keadilan dan persamaan. Karena memang masyarakat merasakan berbeda dengan para habaib. Yang nampak sekali, terlalu nampak. Dalam konteks kemanusiaan itu mereka ingin di atas. Dalam konteks keadilan, mereka selalu mengedepankan kehendak yang ingin diistimewakan, ingin dispesialkan. Ini nampak di tengah masyarakat. Kiai Imad sendiri kalau ditanya alasan mengapa dia melakukan riset, beliau melakukan riset tentang kenasaban ini. Karena ada latar belakang yang di sana nampak justru orang-orang yang mengaku cucu Nabi dari kalangan Bani Pahlawi yang menisbahkan diri sebagai habaib ini, dalam konteks persamaan, kemanusiaan, dan keadilan ini, mereka betul-betul sangat rasial. Saya sendiri melibatkan diri dalam diskursus ini. Itu target semangatnya juga bagaimana tetap kesetaraan ini terbangun. Keadilan persamaan terbangun. Jangan ada ras yang ingin diunggulkan, itu jangan. Diposisikan secara berlebihan. Sehingga klan ini itu harus di atas. Seorang kiai pun tidak boleh sejajar sama, harus di bawahnya Habib ya. Ini kan ceramah yang paling sederhana, belum yang lainnya. Sehingga makom-makom tertinggi di hadapan Allah pun nggak sah kalau tidak menjadi muhibbi. Ada nuansa ingin diistimewakan dalam berbagai sisi bidang kajian keilmuan. Dalam hal muamalah juga begitu. Nah, inilah yang ingin dikempur oleh masyarakat. Kalau mereka mau di Indonesia, ya harus bangun kesetaraan, keadilan, dan persamaan. Jangan ingin ngangkangi, harus di atas warga masyarakat, warga pribumi. Oh, nggak boleh begitu. Sampai merendahkan kiai. Bahkan tanpa disadari sebenarnya para muhibbin banyak yang direndahkan. Contoh pidato Habib Taufik, Anda di sini paling bawa apa? Paling bawa gula 1 kilo misalnya. Ini kan kasihan para muhibbinnya. Disembelih, Anda disembelihkan berapa kambing? Sekian, saya lupa itu berapa itu yang disebutkan. 100 lebih atau berapa itu. Ini kan sebenarnya juga muhibbin kalau memahami juga sedang direndahkan sebenarnya. Banyaklah kalau muhibbin memahami betul itu sebenarnya direndahkan. Orang yang saya lihat senang ilmu, yang membela para habaib dalam konteks kenasaban ini itu sebenarnya kan semangatnya itu berbeda. Semangatnya itu ingin mempertahankan kelas para habaib ini biar berada di atas masyarakat pribumi. Ini kan semangat yang saya baca dari para muhibbin. Semua nabi itu kan membebaskan dan mencerahkan. Semua nabi itu memberikan pemberdayaan kepada masyarakat. Semua nabi itu membangun kesetaraan, persamaan, keadilan. Dan itu yang ingin dibangun betul oleh Nabi Mustafa Muhammad SAW. Bagaimana membebaskan kaum mustad'afin, dan ditiru oleh para kiai-kiai melalui Wali Songo. Para habaib dari Yaman ini itu semangatnya beda dengan semangat masyarakat Jawa. Dalam konteks keilmuan berbeda dengan semangat para kiai. Melihat pola-pola yang
dilakukan oleh para habaib yang ingin di atas dalam konteks diskursus kemanusiaan, keadilan, dan persamaan ini ingin selalu di atas. Nuansa persamaannya itu tidak ada, nuansa keadilannya itu ingin selalu didahulukan, dispesialkan. Dalam konteks kemanusiaan seperti nggak ada harganya saja masyarakat Jawa ini. Coba lihat pernyataan-pernyataan tokoh sentral habaib. Siapa tokoh sentral habaib? Habib Taufik atau Robito. Perkataannya coba, jejak digitalnya bisa dilacak. Tokoh sentral habaib lagi, misalnya Habib Rizik. Coba dilihat doa-doanya itu. Dilihat itu caci makiannya terhadap tokoh pergerakan, pembebasan, dan pencerahan Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Bagaimana Habib Rizik terhadap Gus Dur? Bagaimana ucapan-ucapan Habib Bahar? Itu kan sangat tidak manusiawi. Seolah-olah rendah masyarakat Jawa ini dalam konteks kemanusiaan, sehingga bisa dikata-katain secara bebas. Begini ini nggak dipahami oleh para muhibbin. Begini nggak dipahami oleh para muhibbin. Para muhibbin semangatnya berbeda. Para muhibbin itu semangatnya semangat diskusi nasab. Nasab. Pokoknya harus unggul, pokoknya habaib, zuriyah Nabi, pokoknya habaib, cucu Nabi. Berbeda semangat masyarakat Jawa yang masuk dalam diskusi kenasaban ini. Semangatnya adalah semangat mengembalikan kesetaraan, persamaan, dan kemanusiaan. Tidak ada bedanya antara habaib warga Yaman yang imigran di negeri ini, yang mengisi banyak di Jawa ini. Kenapa? Karena habaib ini sudah menjadi bagian dari warga negara Indonesia. Maka mau tidak mau harus betul-betul membangun persamaan, kemanusiaan, dan keadilan. Jangan ingin diunggulkan, jangan ingin di atas, semuanya sama. Semuanya sama. Nah, Kiai Imad itu semangatnya ingin membangun semangat persamaan, keadilan, kemanusiaan. Jangan ada yang mengambil, kalau sudah warga negara Indonesia, jangan mencari-cari kesempatan untuk menghegemoni warga Indonesia. Ketika ada kolonialisme, penjajah Belanda mengambil kesempatan lewat mendukung elit penguasa dari kolonial. Ketika Indonesia masa transisi ingin mengambil bagian dengan elitnya mendukung gerakan komunis, PKI misalnya. Ketika Indonesia masa transisi, peralihan dari orde baru yang begitu kuat, mau masuk ke orde reformasi, ingin mengambil bagian dalam sistem politik ini dengan cara yang tidak elegan seperti yang dilakukan oleh FPI, Habib Rizik. Bagaimana tingkah beliau harus melawan gerakan pencerahan dan reformasi yang dilakukan oleh Gus Dur, termasuk ikut andil secara massal untuk menurunkan Gus Dur. Itu kan kelihatan semua sejarahnya. Jangan begitu. Sekarang ini ketika masyarakat Jawa merasa nyaman dengan tokoh tertentu dari habaib, senang karena didukung tradisinya ziarah kubur, terus ingin menciptakan makam-makam baru yang tidak dikenal sejarahnya, bahkan sampai mencomot makam-makam tokoh masyarakat Jawa sebagai bagian daripada klan mereka. Bahkan yang paling fatal, mengakui Wali Songo sebagai bagian dari Bani Ba'alawi. Ini kan yang namanya begal nasab itu ya seperti ini. Ya jelas Wali Songo bukan Bani Ba'alawi. Semangatnya beda. Kalau Wali Songo itu Bani Ba'alawi, tentu tradisi yang diciptakan oleh Wali Songo itu sama dengan tradisi yang diterapkan oleh habaib di Indonesia ini. Ingin di atas ya relasinya dengan masyarakat, ingin diunggulkan di tengah masyarakat. Wali Songo tidak begitu. Core value-nya berbeda. Prinsip nilai dasar yang dibawa oleh Wali Songo di negeri ini itu berbeda dengan prinsip nilai dasar yang dibawa oleh para leluhur habaib di negeri ini. Para leluhur habaib di negeri ini kan ingin diistimewakan. Sampai sekarang masih nggak bisa dibohongi kok. Dalam sistem pernikahan itu gimana? Putri Bani Ba'alawi, bagaimana diperlakukan kelompok mereka ketika harus nikah dengan para putra-putra negeri ini. Kan banyak yang mengadu ke saya itu ketika mereka punya istri dari Bani Ba'alawi, betapa beratnya, kasihan. Banyak yang cerita ke saya, banyak sekali. Dan itu sudah menjadi fenomena publik loh, fenomena umum.
sistem rasial seperti itu berbeda dengan sistem persamaan yang dibawa oleh Wali Songo. Jadi Wali Songo ke sini nggak bawa sistem ras. Ini bukan menuduh, datanya banyak kok. Datanya banyak. Nah, begitu Wali Songo diakui sebagai Bani Pahlawi ya beda. Core value-nya itu berbeda. Nilai dasar yang mendasari pola hidup yang membentuk dalam pandangan dan perilaku Wali Songo itu berbeda dengan nilai dasar yang mendasari pola hidup dan perilaku atau pandangan Habaib itu berbeda. Sehingga kalau Wali Songo dikatakan dari Bani Pahlawi itu jauh. Masih banyak bukti yang menunjukkan kalau Wali Songo itu bukan Bani Pahlawi. Istilah Ibrahim As-Samarqandi konsisten dengan nama Sayyid, dengan nama Syarif. Ini itu berbeda dengan istilah Habaib yang dibawa oleh para Habaib yang datang dari Yaman ini. Itu kan terminologi yang paling kuat itu kan terminologi Habaib dalam konteks panggilan. Kalau Wali Songo terminologi dalam konteks panggilan terminologi Syarif, Sayyid, Sunan. Wali Songo itu kan banyak keturunannya. Kalau Wali Songo itu dari Bani Pahlawi, keturunannya itu mesti ya kayak seperti Bani Pahlawi. Anak itu nggak lepas dari orang tua. Manusia itu dalam konteks core value itu nggak bisa lepas dari para leluhurnya. Manusia itu akan kembali kepada sistem kebudayaannya. Seperti saya, belajar antropologi, belajar sosiologi, belajar filsafat, tidak akan tercerabut dari akar budaya saya sebagai bagian daripada anak yang dilahirkan di lingkungan masyarakat pesantren, dari bapak, mbah, buyut, sampai ke atas itu semuanya punya pesantren. Meskipun saya mencari pengalaman, pengetahuan di Australia misalnya, atau saya mengembara melakukan diskursus di Jakarta, aku terlibat dalam diskusi-diskusi dan kajian-kajian keilmuan di perguruan tinggi, tetap saja akan back to culture, akan kembali kepada kebudayaannya, kembali pada core value-nya. Begitu kita sudah terlibat dalam diskursus yang dalam pandangan saya itu sangat elok, prestis, akademis, disuruh pulang orang tua ya pulang aja. Saya kalah dengan lesan orang tua. Bahkan nuansa akademis saya itu sudah saya bagi dengan nuansa tradisi saya. Sehingga secara akademik saya nggak, dalam tanda kutip, nggak bisa total. Nah, karena ada tradisi yang harus saya pertahankan, ada wadhifah yang harus saya pertahankan dari orang tua. Ini kan core value. Nggak bisa lepas dari tradisi. Saya punya mbak, namanya Nyai Badriah Fayumi, yang aktivis gender itu, aktivis perempuan itu. Beliau secara akademik sangat luar biasa. Tapi ya ujung-ujungnya ya kembali kepada tradisi, menjaga keberlangsungan pesantren. Sehingga abah beliau, Kiai Fayumi, sebagai pengelola pesantren di Kajen, dilanjutkan adik-adik beliau hidup di Jakarta, di Pondok Gede, juga bikin pesantren. Semua saudara saya bikin, kembali kepada tradisi akhirnya, back to culture, core value. Makanya core value Wali Songo, yang katakanlah yang melalui Syekh Ahmad Al-Mutamakin itu dilihat itu kan semuanya membangun persamaan semuanya. Karena memang core value yang dibangun oleh Wali Songo itu adalah bagaimana membangun kemanusiaan, persamaan dan keadilan. Kiai Haji Said Akil Sirot itu core value-nya core value Mutamakin. Bagaimana terus melakukan gerakan kemanusiaan, keadilan dan persamaan. Kiai Haji Ulil Absar Abdallah core value Mutamakin, membangun persamaan, keadilan dan kemanusiaan. Banyak zurah-zurah Wali Songo itu yang dibangun adalah persamaan, keadilan dan kemanusiaan. Ulama kita, kasepuan kita, Yai Haji Ali Agus Masyuri, itu karena core value-nya core value Mutamakin. Maka beliau sangat mencintai persamaan, keadilan dan persamaan. Tentu kalau dilacak di sosial media bagaimana beliau itu mengkritik dengan cara halus sosok yang di darah kami mengalir tubuh, mengalir darah Nabi Kaspo. Nah ini kan sebenarnya kritik lembut Kiai Haji Ali Agus Masyuri. Bagaimana hidup ini itu harus membangun semangat keadilan, kemanusiaan dan persamaan. Sebenarnya banyak kiai-kiai kok yang merasakan
bagaimana habaib ini diterima dengan baik oleh masyarakat pesantren, oleh para kiai. Tapi core value-nya berbeda. Core value-nya berbeda. Core value habaib adalah core value dengan sistem rasial, ingin diunggulkan, ingin menjadi manusia yang di atas masyarakat Jawa, tidak membaur dalam konteks kemanusiaan, keadilan, dan persamaan. Core value Wali Songo tidak seperti itu. Makanya kalau Wali Songo dikatakan dari Bani Pahlawi, tidak mungkin. Core value-nya berbeda. Core value-nya berbeda. Dalil, sejuta dalil yang Anda katakan tentang Wali Songo itu Bani Pahlawi, wahai para muhibbin, wahai para habaib, itu tidak masuk di nalar sehat. Tidak masuk di nalar sehat. Tidak masuk di nalar sehat. Wali Songo itu bukan Bani Pahlawi. Apalagi dasarnya bukan dari ahli nasab yang diakui di kalangan habaib. Kalau Wali Songo itu adalah dari Bani Pahlawi, itu tidak diakui di ahli nasab dari kalangan habaib. Nyatanya Ketua Robitohnya juga nggak punya data tentang silsilah yang menjadi legitimasi para habaib sebagai cucu Nabi, kan nggak ada datanya sampai sekarang. Data kehabaiban, data habaib adalah cucu Nabi itu ya datanya ya para muhibbin yang ngomong itu. jadi data Robitoh Alawiyah yang di sana terdiri para habaib terkait dengan penisbatan para habaib sebagai cucu Nabi, itu datanya itu sampai sekarang belum dikeluarkan. Justru data yang paling valid sampai sekarang masih muncul, data dari para habaib kalau habaib itu cucu Nabi, itu datanya data berupa Kiai Haji Idrus Romli. Ini data kalau habaib itu sebagai cucu Nabi, itu datanya ya pendapat Kiai Idrus Romli, datanya pendapat Kiai Wafi, datanya pendapat Kiai Rumail. Ini kan datanya habaib, bukan data real, makanya menurut saya tidak perlu membuat framing yang luar biasa, apalagi sampai memasukkan Wali Songo sebagai bagian dari Pahlawi. Core value-nya berbeda. Core value Wali Songo dengan core value Bani Pahlawi dari Yaman itu beda. Prinsip dasar yang mendasari pandangan, perilaku, pola hidup yang dibangun Wali Songo itu berbeda dengan yang dibangun Bani Pahlawi. Bahasa mudahnya itu, Wali Songo itu ingin membaur dengan masyarakat. Putra-putrinya dinikahkan dengan masyarakat secara luas tanpa memandang keturunan atau ras secara keilmuan. Itu. Makanya Abdullah Wali Songo nggak perlu disuruh tes DNA karena sudah bercampur baur. Tes DNA yang paling mudah dilacak ini kan dari jalur laki-laki. Nah, siapa sekarang yang dalam tanda kutip sok-sokan mengaku nasabnya paling valid, paling sahih, masih bertahan dari jalur laki-laki, tidak putus, bahkan nasab yang terbaik seluruh dunia dari para dzurriyyah Nabi itu ya Bani Pahlawi karena masih terjaga. Siapa yang mengatakan begitu? Kan Bani Pahlawi sendiri. Ya akhirnya harus dites. Karena kalau mengaku jalur laki-laki itu sangat mudah. Uji ilmiahnya, uji tes DNA-nya itu sangat mudah. Tapi kalau sudah bercampur baur dengan dzurriyyah Wali Songo ya sudah sulit. Makanya dzurriyyah Wali Songo itu nggak perlu tes DNA karena nggak ada yang mengaku cucu paling sahih dari jalur laki-laki. Meskipun begitu, dari dzurriyyah Wali Songo banyak yang tes DNA yang memang terbukti jalur dari Nabi, memiliki jalur kenasaban ke Nabi Mustafa Muhammad SAW. Belum lagi para nakobah yang mengakui itu. Wali Songo kan orang-orang yang luar biasa dari keluarga kerajaan, tapi datang di Indonesia yang dibawa adalah persamaan. Kalau habaib kan dari Yaman, tidak dari sejarah keluarga kerajaan, tapi datang di Indonesia ingin berada dalam ras yang unggul di atas masyarakat Jawa. Ini kan nggak enak sekali dirasakan. Nah, makanya kita bicara dalam diskursus kenasaban ini itu targetnya adalah kemanusiaan, keadilan, dan persamaan. Tidak ada target yang lain. Kalaupun melalui kenasaban, ini kan instrumen yang memang paling efektif untuk mengingatkan para habaib, kamu di negeri ini bangunlah kemanusiaan, persamaan, dan keadilan. Jangan ingin berada di atas masyarakat Jawa. Kita ini sama. Jangan mendistorsi manusia di hadapan Allah dengan menganggap harus mencintai ras kalian. Kalau mencintai dalam konteks manusia memang wajib.
Kita ini mencintai Habaib karena kemanusiaan. Habaib juga mencintai kita karena kemanusiaan. Kita mencintai Habaib bukan karena ras Bani Ba'alawinya, bukan. Karena kalau mencintai Habaib dari perspektif ras Bani Ba'alawi, ini sudah distorsi dari ajaran nubuwah, merusak ajaran nubuwah. Kita mencintai Habaib karena manusia. Habaib juga mencintai kita karena manusia. Diskursus yang dipantek oleh Kiai Imad ini menarik untuk menjadi instrumen membangun kemanusiaan, persamaan, dan keadilan. Saya ingin para muhibbin ini memahami ini, biar tidak terlalu berlarut-larut kelamaan. Sistem ras Arya, sistem ras yang harus diunggulkan, sistem ras yang seolah-olah mau ke Allah pun harus melewati cinta secara rasial kepada habaib. Kita ini ingin mengingatkan para habaib agar membaur dengan masyarakat dalam ruang kehidupan ini itu kita sama. Kalau sudah di Indonesia, di Jawa, ya harus kultur Jawa, kultur Indonesia. Wali Songo itu contoh yang terbaik. Tentu saja bukan dari Yaman, bukan dari bangsa Bani Ba'alawi. Karena berbeda, core value-nya berbeda. Otak adik itu berbeda. Zikirnya juga berbeda kan. Wali Songo dan para dzurriyyahnya itu, thariqah apapun tidak meninggalkan ila hadrati Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jilani. Abah saya itu thariqahnya Naqsabandi Khalidiyah. Tetap saja kalau menyebut ila hadrati Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jilani, paman saya, Pak D saya, saudara-saudara saya dari Kajen, itu thariqahnya apapun ya, menyebut Syekh Abdul Qadir Jilani ya, ila hadrati Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jilani. Core value-nya berbeda. Tapi Syekh Abdul Qadir Jilani kan, kata Bani Ba'alawi kan di bawah Imam Faqih Muqaddam. Ini kan sudah beda core value-nya. Core value tawasulnya aja berbeda. Core value modeling, percontohan dari ulama-ulama, dimulai dari Wali Songo sampai ulama-ulama ke atasnya yang belajar atau memiliki nasab dengan Nabi langsung, itu kan berbeda, core value-nya berbeda yang dikenal ulama-ulama kita. Meskipun sudah sekian tahun santri kiai itu misalnya kenal habaib, tetap saja core value-nya core value yang dibawa oleh Wali Songo. Ingin berbicara tentang kesetaraan, persamaan, dan kemanusiaan, tidak target nasab, tidak. Mengapa kok melalui tema kenasaban? Karena hanya pintu ini yang bisa digunakan untuk mengingatkan para habaib untuk tidak jumawa dengan ras Bani Ba'alawinya, ingin di atas masyarakat Jawa dalam konteks keberagamaan, dalam konteks pandangan, pikiran, dalam konteks relasinya dengan kehidupan di ruang-ruang sosial, ingin di atas. Enggak bisa begitu. Kita ini harus setara. Karena hidup di negeri ini target lita'arofu kita ya, lita'arofu untuk kesetaraan. Dan target yang paling tingginya ya tentu saja inna akramakum indallahi atqakum. Dan sudah sekian lama, bahkan sampai 1 abad lebih, ternyata karakter rasial ini nggak berubah. Maka yang paling strategis, sebagaimana yang ditemukan oleh Kiai Imad, dipantek saja diskusi ini dengan melalui tema kenasaban untuk berbicara tentang kemanusiaan, keadilan, dan persamaan. Lah, habaib ini harusnya mengarah kepada pada semangat yang sama, biar negeri ini itu negeri yang betul-betul penuh kedamaian, persaudaraan, tidak direcoki oleh orang-orang yang ingin selalu di atas, ingin diunggulkan, ingin diistimewakan. Jangan begitu, jangan begitu. Nah, kalau dalam diskursus ini para habaib selalu mengeluarkan kantor-kantor yang tidak sehat, nanti akan terjadi revolusi masyarakat Indonesia untuk menghakimi para habaib. Itu jangan sampai terjadi. Ini peringatan yang paling puncak dari para santri, dari warga masyarakat kepada habaib, bagaimana kita tetap membangun semangat kesetaraan, persamaan, kemanusiaan, dan keadilan. Muhibbin yang baik tentu akan membidik semangat ini. Bagaimana kita membangun semangat kesetaraan, persamaan, dan keadilan, dan mengingatkan para habaib juga. Kalau para muhibbin ini mencintai habaib, tentu akan mencintai dengan cara yang baik. Tingkah para muhibbin ini justru merugikan para habaib, bukan malah ingin memuliakan orang yang mereka anggap mulia di kelas masyarakat pada umumnya. Ini kan yang ada di
pikiran para muhibbin yang harus diperbaiki. Jadi saya ingin dalam diskursus ini bertemu dalam semangat yang sama, membangun kesetaraan, keadilan, persamaan, dan kemanusiaan. Itu semua, semangat itu semua betul-betul dirasakan oleh para kiai, sehingga kiai-kiai di Indonesia ini betul-betul bertahan dengan semangat persamaan. Sehingga para kiai kan nggak ada yang membedakan para habaib sebagai imigran, enggak, para habaib dianggap sama dengan warga masyarakat Indonesia. Sehingga pidato para habaib, sikap perilaku para habaib yang sudah 1 abad seperti itu, para kiai tetap senang saja. Ini kan bagian daripada perkembangan peradaban warga NU memasuki abad kedua, sehingga anak-anak mudanya atau kiai-kiai muda ingin bagaimana si kesetaraan ini segera terasakan di antara komunitas masyarakat muslim di Indonesia ini yang sama-sama dianggap sebagai bagian daripada warga NU. Karena para kiai sendiri juga menganggap para habaib ini lebih kuat kulturnya di NU, dan Habib sendiri juga, para Habib sendiri juga merasakan para kiai ini adalah memiliki semangat yang sama dalam menjaga Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya kiai dengan berbagai sikap para Habib tetap menghargai, menghormati. Sebenarnya kan di sini ini konteksnya. Mbah Hasyim Asy'ari menghormati para habaib karena ingin membangun persamaan, keadilan, dan kemanusiaan tanpa membeda-bedakan dengan para habaib. Tokoh-tokoh siapa coba yang dijadikan legitimasi para habaib terkait dengan kehadiran di Indonesia? Itu semua targetnya adalah karena para kiai-kiai yang dijadikan legitimasi para habaib itu semua adalah memiliki tujuan yang sama, bagaimana ingin membangun persamaan, keadilan, dan kemanusiaan tanpa membeda-bedakan pribumi dan imigran, tanpa membeda-bedakan kiai dan habaib, tanpa membeda-bedakan santri dan habaib. Ini yang dibangun oleh para kiai kita. Jangan disalahpahami oleh para habaib, disalahpahami penghormatan para kiai itu bagian daripada cara para kiai mengkultuskan habaib. Bukan, nggak benar. Saya tahu persis kalau ada habaib yang nggak benar tetap ditegur. Oke, di abah saya itu ada tamu habaib, ada yang dalam tanda kutip perlu diingatkan, abah saya juga mengingatkan. Biasa, nggak apa-apa. Semuanya saling didasarkan pada kasih sayang, persamaan. Nggak apa-apa. Tapi jangan dijadikan legitimasi. Kalau Mbah Hasyim Asy'ari menghormati habaib, karena Mbah Hasyim Asy'ari diimajinasikan oleh para habaib untuk mengunggulkan, mendukung sistem rasial yang ingin dibangun para habaib. Bukan. Mbah Hasyim Asy'ari dan para kiai NU menghormati para habaib itu karena para kiai ingin mendidik para santrinya bagaimana hidup ini tetap harus dibangun dalam sistem kesetaraan, kemanusiaan, keadilan, dan persamaan dengan para habaib yang notabene sebagai pendatang, ya, sebagai pendatang yang ingin menjadi satu bagian dalam gerakan keberagamaan di negeri ini. Sebenarnya kalau para habaib membaca pernyataan Gus Yahya itu sangat memukul seharusnya. Kalau Gus Yahya kan mengatakannya pengungsi, nah itu kan sebenarnya untuk mengingatkan. Lagi-lagi Gus Yahya juga ingin mengingatkan bagaimana sistem persamaan, keadilan, dan kemanusiaan ini terbangun di dalam kepribadian para habaib, sehingga tidak bersikap jumawa, tidak bersikap seolah-olah yang lain itu di bawah dia semua, enggak begitu. Gus Yahya dengan caranya mengingatkan habaib dengan istilah pengungsi. Nah, itu instrumen Gus Yahya mengingatkan para habaib untuk semangat membangun persamaan antara habaib dan masyarakat santri. Nah, Gus Yahya punya instrumen sendiri. Kiai Imad punya instrumen meneliti nasabnya. Nah, Dr. Sugeng sebagai warga masyarakat punya instrumen untuk mengingatkan para habaib melalui tes DNA. Profesor Manahem Ali punya instrumen untuk mengingatkan para habaib biar memiliki kesamaan dalam kesetaraan di negeri ini lewat kajian filologi. Saya punya instrumen kajian secara sosiologis, filosofis, bagaimana kesetaraan, keadilan, dan persamaan ini betul-betul tercipta. Targetnya adalah target membangun kesetaraan. Mari dalam diskursus kenasaban ini kita arahkan pada semangat untuk membangun kesetaraan, persamaan, dan kemanusiaan. Para habaib itu jangan mempertahankan rasial kalian. Kalau kalian mempertahankan sistem rasial, nanti amarah masyarakat itu lebih pahit tuh nanti ini.
ya lebih pahit. Indro Priyono sudah sangat keras terkait dengan kaum Arab itu. Nggak main-main loh, Indro Priyono itu seorang intelijen. Simpulannya itu didasarkan pada pandangan objektif kultur masyarakat Indonesia yang cinta kepada perdamaian, cinta kepada persaudaraan, cinta pada kebersamaan, keberagaman. Jangan dinodai, biar moderasi beragama di negeri ini betul-betul bertahan, biar negeri ini betul-betul negeri surga bagi para penghuninya dan surga bagi para tamu-tamu yang datang di negeri ini. Ya, HBIP tidak perlu menciptakan Indonesia seperti Arab yang penuh dengan konflik, tidak perlu. Demikian, terima kasih. Jadi seperti itu ya, sangat menarik sekali dari apa yang telah beliau lontarkan, dan tentu narasi barusan saya kira sangat penting untuk kita pahami, untuk kita cerna. Membangun kesetaraan itu memang perlu, dan itu merupakan hal yang cukup bagus. Artinya dalam hal tersebut yang telah beliau jelaskan, saya kira itu merupakan bagian yang sangat penting seperti itu. Membangun kesetaraan. Dan tentu juga mengenai penjelasan-penjelasan yang lainnya yang telah beliau ungkapkan juga sangat penting dan perlu untuk kita cerna seperti itu. Beliau pula merupakan salah satu tokoh yang saya kagumi, karena memang dari narasi ungkapan yang telah beliau lontarkan membuktikan bahwa beliau ini ya memang top seperti itu. Mengenai cara menjelaskan, memahami tentang sebuah hal, fenomena, sebuah polemik ya, khususnya juga polemik nasab ini. Tanggapannya bijak, dengan narasi yang cukup lembut, ada kritikan-kritikan halus, namun beliau memberikan sebuah pemahaman yang saya kira perlu kita olah seperti itu. Mungkin dari salah satu dari kita mungkin ada yang sepakat atau tidak, tapi yang terpenting narasi tersebut ya, kalau menurut Al-Fakir sendiri ya penuh daging. Dari penjelasan-penjelasan yang cukup banyak manfaatnya. Dan saya kira beliau ketika kita mendengar dari ungkapannya sangat jelas sekali ya, lembut, halus, tanpa ada kata-kata yang saya kira tidak mengenakan lah. Nah, itu juga merupakan sebuah sebuah hal yang perlu kita tiru. Sikap beliau, respon beliau ya, jadi banyak pelajaran sekali ya, dan sebuah hal yang saya pahami atau menjadi sebuah pembahasan yang cukup penting. Mari kita membangun kesetaraan ya, mari kita membangun kesetaraan. Dan mungkin itu saja. Apabila ada kekeliruan, kesalahpahaman dari apa yang telah saya pahami, Al-Fakir atau Official mohon maaf sebesar-besarnya. Itu ya. Akhirul qauli ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.